I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin dengan NIM 8080210019 dari Prodi Manajemen Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang disiplin kerja dan keluhan. Sebelum kita membahas tentang disiplin kerja dan keluhan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Itulah penjelasan dari manajemen sumber daya manusia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas disiplin kerja dan keluhan. Yang pertama yaitu ada disiplin kerja. Disiplin adalah bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada proses pembentukan disiplin karyawan. Jadi proses pembentukan disiplin karyawan ini ada dua. Yang pertama yaitu disiplin diri. Disiplin diri merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atas prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugas. Disiplin diri merupakan disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri, berwujud pada kontrol terhadap tingkah laku yang berupa ketaatan terhadap peraturan, baik peraturan yang dibuat diri sendiri atau peraturan yang dibuat oleh pihak lain. Yang kedua yaitu ada disiplin kelompok. Disiplin kelompok akan tercapai jika disiplin diri telah tumbuh dari diri karyawan, yang artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota dari kelompok dapat memeriksa adil yang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, mengapa disiplin kerja itu penting? Jadi disiplin kerja itu penting karena ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai identitas jika Anda itu profesional. Yang kedua, pertahanan posisi atau jabatan. Yang ketiga, memudahkan dalam bekerja. Yang selanjutnya ada penyebab utama karyawan tidak disiplin. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan karyawan itu menjadi tidak disiplin. Yang pertama itu ada upah. Contohnya, upah yang diberikan oleh perusahaan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan atas pekerjaannya. Yang kedua itu ada regulasi tertulis. Yang ketiga, tidak ada sanksi nyata. Contohnya, untuk karyawan yang terlambat seharusnya diberikan sanksi nyata seperti potongan gaji atau lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada sikap bos. Sikap bos ini harus lebih disiplin dan bijaksana dalam menghadapi para karyawan yang tidak mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Tadi kan kita ada membahas beberapa hal yang menyebabkan karyawan itu menjadi tidak disiplin. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk mengatasi karyawan yang tidak disiplin. Contohnya yang pertama yaitu lakukan pemantauan secara rutin. Yang kedua, telaah sifat batin atau temperamental dari karyawan tersebut. Yang ketiga, cari tahu persoalan pegawai. Yang keempat, komunikasi dua arah. Yang kelima, berikan kepercayaan terhadap karyawan tersebut. Yang keenam, sinergikan mindset karyawan dengan visi misi perusahaan. Yang ketujuh, berikan penghargaan atau hukuman. Jika dia menjadi karyawan yang teladan, maka berikan penghargaan, dan jika dia karyawan yang tidak disiplin atau tidak mematuhi peraturan perusahaan, maka akan diberikan hukuman atau sanksi. Yang terakhir itu ada berikan teladan dari para pemimpin bagi para stafnya. Jadi berikan contoh yang baik sebagai pemimpin untuk mencontohkan
hal-hal yang baik kepada para stafnya, agar staf yang ada dapat lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan. Di sini juga ada beberapa cara untuk membangun budaya disiplin kerja. Yang pertama, menciptakan ruangan kerja yang nyaman bagi karyawan dengan pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, dan suasana yang bersih serta tenang. Yang kedua, tidak banyak menuntut pada karyawan agar mereka fokus pada tugas yang telah diberikan sesuai dengan instruksi. Yang ketiga, memberikan penghargaan pada karyawan yang telah bekerja secara maksimal. Yang keempat, memberikan wadah pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang kelima, liburan perusahaan bisa diadakan 1 tahun sekali untuk meningkatkan hubungan antar sesama karyawan dan atasan mereka. Yang keenam, menyediakan fasilitas kantor dengan teknologi tinggi, misalnya spek komputer yang bagus, wifi yang kencang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menerapkan sanksi pada karyawan yang bandel agar menciptakan efek jernih sehingga karyawan tidak bekerja seenaknya. Yang kedelapan, lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk meningkatkan sikap disiplin pada karyawan. Yang pertama, tanamkan pada diri sendiri untuk berkomitmen disiplin saat bekerja. Yang kedua, buat prioritas pekerjaan, awali yang paling Anda suka atau dari yang paling mudah dikerjakan. Yang ketiga, siapkan target harian agar fokus menyelesaikannya. Yang keempat, tanamkan mindset bahwa tanggung jawab adalah harga diri yang harus dijaga. Tanggung jawab adalah cara yang bisa ditunjukkan oleh karyawan setelah mereka dipercaya oleh perusahaan sebagai pelamar yang lolos diangkat jadi karyawan. Ya, selanjutnya yaitu diterapkan sikap disiplin pada kebiasaan kecil, mulai dari minum, makan, ibadah, dan hal lain selama di kantor maupun di rumah. Yang terakhir yaitu berikan penghargaan pada diri sendiri yang telah bekerja keras, bisa berupa membeli makanan atau belanja barang-barang yang kita inginkan. Di sini juga ada beberapa cara untuk membangun budaya disiplin kerja. Yang pertama, ciptakan ruangan kerja yang nyaman bagi karyawan dengan pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, suasana yang bersih dan tenang. Yang kedua, tidak banyak menuntut pada karyawan agar mereka fokus pada tugas yang telah diberikan sesuai instruksi. Yang ketiga, memberikan penghargaan pada karyawan yang telah bekerja secara maksimal. Yang keempat, memberikan wadah pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang kelima, libur perusahaan. Libur perusahaan ini bisa dilakukan 1 tahun sekali untuk meningkatkan hubungan antar sesama karyawan dan atasan mereka. Yang keenam, menyediakan fasilitas kantor dengan teknologi tinggi, misalnya spek komputer yang bagus, wifi yang kencang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menerapkan sanksi pada karyawan bandel agar menciptakan efek jerah sehingga karyawan tidak bekerja dengan seenaknya. Yang kedelapan, lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja karyawan. Di sini juga ada beberapa pendekatan untuk tindakan disipliner. Yang pertama yaitu aturan tungku panas atau hot stop rule, adalah tindakan disipliner progresif. Yang kedua yaitu ada tindakan disipliner tanpa hukuman. Jadi yang selanjutnya di sini kita akan membahas keluhan. Di atas tadi kan kita sudah membahas tentang disiplin. Kemudian kita akan membahas juga tentang keluhan.
Jadi keluhan bisa didefinisikan secara luas sebagai ketidakpuasan seorang karyawan atau perasaan diperlakukan tidak adil sebagaimana perilaku sehubungan dengan pekerjaannya. Contohnya mungkin kita berada di suatu perusahaan dan kita mendapatkan perlakuan tidak enak dari para karyawan yang lain. Dan juga ada beberapa kondisi lain yang menimbulkan keluhan. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum, yang kedua pelanggaran atas tujuan dari pihak-pihak yang ditetapkan selama negosiasi kontrak, yang ketiga pelanggaran peraturan perusahaan, yang keempat perubahan dalam kondisi kerja atau praktik perusahaan di masa lalu, yang terakhir yaitu ada pelanggaran standar-standar kesehatan atau keselamatan kerja. Di sini juga ada prinsip untuk administrasi keluhan. Yang pertama ada hal-hal yang dikeluhkan harus diperbaiki dengan segera mungkin. Yang kedua, prosedur-prosedur lain dan formulir-formulir yang digunakan untuk menyampaikan keluhan harus mudah digunakan dan dipahami dengan baik oleh para karyawan dan atasan mereka. Yang terakhir, harus ada jalur tuntutan yang langsung dan tepat dari pengendalian supervisi ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang disiplin kerja dan keluhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know